hasilnya Tribuners. Boleh nih Wi, tunjukin ke Tribuners di rumah. Wah, keren. Apa nih tulisannya nih Wi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Mbak, ini titiknya, ini sin, ini mim, Allah, Ar-Rahman, Ha, Mim, Nun, Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, apa kabar? Semoga Tribuners sehat ya dimanapun Tribuners berada. Nah, di studio Tribun Jambi kali ini saya kedatangan tamu-tamu spesial nih. Ada Pak Ridwan, Kaprodi PIAUD UIN STS Jambi dan juga penanggung jawab Sanggar Contemporary Art. Siap. Dan ada Mbak Frisly, koordinator Sanggar Contemporary Art. Dan juga ada yang sedang mengerjakan keseniannya nih, ada Dewi Suta. Dewi Suta nih ketua Sanggar. Apa kabar semuanya, Pak? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Yang nanya apa kabar? Alhamdulillah sehat juga nih, Pak. Alhamdulillah, itu yang penting. Nah, ini dengar-dengar, ya bukan dengar-dengar ya, malah sudah ya. Dewi Suta terpilih ya untuk ketua periode baru ini di Sanggar Seni. Iya Kak. Gimana nih proses pemilihannya sendiri kemarin? Itu diawali kemarin wawancara, terus juga pas yang hari H itu di voting. Di voting? Iya. Oh, pas hari H langsung dan terpilih lah ya? Iya, Siapa wakilnya? ini Fitria. Oh, enggak diajakin sekalian deh. Dia lagi pulang kampung Kak. Oh, lagi pulang kampung. Nah, di sini kita ingin memperkenalkan Sanggar Contemporary Art dan juga bagian-bagiannya nih. Salah satunya ya Pak Ridwan, Dewi dan juga Mbak Frisly. Frisly. Aduh, maaf ya. Nah, dan juga sering ketemu Pak. Sering banget Pak. Dan juga di sini Dewi akan menunjukkan keahliannya membuat kaligrafi kontemporer ya? Iya, contemporary art. Contemporary art. Nah, Kontemporer Kak, kaligrafi kontemporer. kaligrafi kontemporer. Nah, Pak, gimana sih? Kan udah ada setahun ya Pak, Ya, betul. Sanggar Seni ini berdiri. Dan gimana nih perkembangannya saat ini nih Pak? Ya, kita sudah 1 tahun ya, maka kemarin terjadi perubahan kepengurusan, serta terpilih secara demokrasi. Berdasarkan evaluasi kita selama 1 tahun ke belakang, memang sangat luar biasa ya penampilan para anggota-anggota sanggar, baik di dalam maupun di luar. Nah, tentu kegiatan ini terus berlanjut, maka ketika ada pemilihan kemarin melalui seleksi dan yang terbuka lah gitu ya untuk para calon, maka kita tawarkan juga kepada para mahasiswa, dosen, pilihlah yang terbaik yang bisa nanti memajukan sanggar. Nah, saya yakin dengan pilihan-pilihan yang ada dari para dosen dan mahasiswa, segenap anggota sanggar, kita mendapatkan orang yang terbaik untuk melanjutkan estafet perjalanan sanggar yang sudah berjalan 1 tahun ini. Udah 1 tahun, nggak terasa ya Pak? Nggak kerasa. Tahun berapa berdirinya ini Pak? Kalau hitungan 1 tahun kira-kira tahun berapa? Oh, 2021. 2021. Iya, betul. Tapi kalau launchingnya itu kita di 18 Maret. 18 Maret. Jadi kalau mau hitungan launching itu Maret nanti baru anniversary. Tapi sebelum itu kita udah mulai. Nah, Mbak Frisly sebagai koordinator, gimana nih perasaannya melihat perkembangan contemporary art sendiri di lingkungan kampus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali gitu. Kita mulai aja tanpa persiapan yang benar-benar gimana banget, karena posisinya waktu itu masih pandemi, masih COVID gitu, terkendala mahasiswa juga pada saat itu mayoritas karena kuliah online kan tidak berada di Jambi. Tapi waktu itu Bapak bilang mulai aja dulu, yang penting mulai dulu. Seiring dengan berjalannya waktu kita mulai prosesnya, kita ikut beberapa perlombaan. Alhamdulillah kemarin tepatnya 1 tahun yang lalu gitu, anggota dari Contemporary Art itu mendapatkan juara 2. Itu lomba nasional di PPS PIAUD se-Indonesia. Iya, alhamdulillah itu di kategori tari kita mendapatkan juara 2 nasional dan juga harapan 1 untuk kategori lomba seni bercerita. Keren. Itu debut pertamanya itu di awal tahun
sebelum launching kita udah mulai, udah dapat juara itu. Alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu akhirnya kita seriusin, kita launching di 18 Maret. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan juga launchingnya di RA Dharma Wanita dan juga di TK Al-Falah Kota Jambi. Kita mulai semua prosesnya, kita mulai aktif berkesenian. Sempat terkendala di awal-awal karena memang posisinya COVID waktu itu masih lumayan ya Kak Fit ya. Akhirnya latihan pun kita adakan secara virtual. Tapi waktu itu Bapak bilang sepakat juga dengan anak-anak, ya udah kita yang penting mulai walaupun secara online. Alhamdulillah walaupun pandemi kita masih bisa melakukan berbagai macam kegiatan di bidang kesenian. Terfasilitasi juga oleh Tribun, kita bisa memperlihatkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Alhamdulillah sampai sejauh ini seiring dengan berjalannya waktu kita mulai saja kesempatan-kesempatan datang, alhamdulillah. Silih berganti, mahasiswa sekarang udah pelan-pelan tahu ya Pak Sanggar Contemporary Art ini. Iya. Udah berapa sih banyak nih anggota yang udah bergabung nih di Sanggar Contemporary Art ini Mbak? Alhamdulillah di awal mulainya kita benar-benar serius, kita buka link pendaftaran. Jadi untuk siapapun yang mau bergabung, ini kita tidak terpaku hanya kepada mahasiswa Prodi Piaud aja, tapi kita juga membuka kesempatan untuk yang di luar Piaud untuk bisa bergabung bersama kita. Untuk keanggotaan kita udah 100 lebih. Udah 100 lebih ya. Nah, nyangka nggak sih Pak berdirinya Sanggar Contemporary Art ini bakal banyak nih, 100 lebih malah mahasiswa yang bergabung nih? Ya, tentu kita mendirikan sesuatu, apapun nama organisasi, ya lembaga itu kan dalam bayangan kita 1 tahun itu baru masih dalam tahap sosialisasi. Tapi memang di luar perkiraan kita, ketika ini dibuka bukan hanya sosialisasi, tapi kita udah bertanding, sudah mengirim para mahasiswa kita terlibat di dalam berbagai macam kegiatan dan malah juara. Nah ini efek dari juara yang tadi sering tampil itu tadi, sehingga akhirnya antusias yang lain untuk bergabung ke Sanggar itu pasti sangat luar biasa juga. Luar biasa ya, perasaan Bapak sebagai dosen nih melihat mereka bisa tampil, mengekspresikan diri mereka itu Ya sangat luar biasa sekali, karena itu ya kendala hampir semua prodi, hampir semua lembaga, kampus, bagaimana mahasiswa ini punya tempat menyalurkan gitu. Kalau enggak kan nanti mereka ya banyak melamun, banyak bengong, banyak nongkrong. Nah jadi alhamdulillah dengan adanya wadah ini mereka benar-benar bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik gitu. Oke, ini udah memang sudah berapa kali ya kita lihat di Tribun Jambi, di Tribuners mahasiswa UIN, terutama dari Prodi Piaud nih untuk tampil memperlihatkan kebolehan mereka nih, baik dalam itu bakat seni, melukis, bercerita dan juga menari ya, macam-macam musik. Nah musik tuh pas Tonight Show ya. Kemarin pernah juga itu musik di Tribun menjelang festival yang kita adakan bekerja sama dengan BPCB Provinsi Jambi. Jadi itu salah satu pencapaian kami juga di perjalanan setahun ini ya Pak ya. Kita kemarin berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi mengadakan festival seni dan budaya dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Oke. Termasuk yang baru tadi ya. Apa tuh Pak? Catur. Oh catur. Satu lagi Kak. Termasuk yang baru ya catur Itu ya? baru. Iya, bagian dari Sanggar itu. Kami juga lupa tuh, kami pernah mengadakan lomba Gema Islami pada saat bulan suci Ramadan. Wah. Itu yang diadakan oleh Contemporary Art. Nah, oke, ini sembari kita ngobrol-ngobrol di Tribuner sama Pak Ridwan dan Mbak Prisli dan juga Dewi ini sedang buat karya seni ya. Salah satu karya seni yang dia tunjukkan ke kita ini kaligrafi kontemporer. Kaligrafi kontemporer. Nah, oke, Dewi ini boleh ceritain sedikit nggak sih? Kamu udah berapa bulan ya? Udah sebulan, ada sebulan nggak sih kamu terpilih menjadi ketua nih? Gimana? Belum ya? Belum ya? 5 Januari. 5 Januari. Nah, selama apa sih yang bisa kamu berikan gitu? Apa yang ingin kamu berikan ke Sanggar Contemporary Art nih setelah terpilih jadi ketua nih? Ada nggak sih program-programnya? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Kalau untuk program 1 tahun ke depan Kak, jadi memang
kami tuh mau pengen kayak latihan dulu, latihan rutin setiap minggu, terus juga biar mencari bakat-bakat yang ini mahasiswa ini di mana gitu, bakatnya ke sini, terus nanti maunya buat suatu event gitu, dalam 1 tahun tuh buat satu event yang benar-benar untuk sanggar gitu. Jadi kayak lomba gitu Kak, jadi jatuhnya. Pengen bikin lomba. Iya. Dan kedepannya selain bakal dilaksanakan nggak sih ini Pak? Terrealisasi nggak sih? Udah dapat gambarannya sih belum untuk rencana dari Dewi ini? Udah ada obrolannya mungkin dengan Bapak atau dengan Mbak Frisly nih? Iya, jadi gini, mereka yang nyalon kemarin itu kan sudah memaparkan visi dan misi masing-masing. Kemudian juga bakal merangkul semua rekan-rekannya yang punya potensi, punya kemampuan yang sama gitu ya, untuk sama-sama membantu Sanggar Seni Contemporary Art ini agar terus berkembang. Nah, dalam pembicaraan singkat ya memang Dewi sudah menyampaikan juga kalau dia akan bagaimana mengekspos Sanggar ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tanda kutip monumental. Memang kita beberapa kali sudah melaksanakan kegiatan, tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang sangat nasional ya. Kemarin kan kita sudah di Candi ya, di Candi dalam tataran lingkup kota dan kabupaten. Nah, itu bisa diteruskan nanti dalam lingkup nasional. Tapi berarti nggak memungkinkan berbagai pihak kalau mau kerjasama, ayo gitu ya Pak? Jelas pasti. Oke. Apalagi ketua terpilih nih punya sangat bakat yang sangat luar biasa saya pikir ya, dan namanya multi talent. Nah, jadi enak dia. Jadi enak, dia mudah nanti melihat rekan-rekan, oh ini punya potensi, punya apa, angkat, naikkan. Oke. Nih udah kelihatan belum nih? Kan pasti ada anggota baru nih yang baru gabung dengan Pak di tahun ini ya Dewi ya. Nah, udah kelihatan belum sih dari adik-adik yang gabung ini bakat-bakatnya apa aja gitu? Yang baru ini yang beda dari yang lain gimana? Ada nggak? Udah kelihatan belum? Yang untuk yang sekarang itu ada kan nari gitu kan, teater, terus seni bercerita gitu kan Kak, puisi, jadi jatuhnya sastra, seni rupa, terus ada juga kayak digital gitu, jadi kayak buat video, animasi kayak gitu. Wah, udah banyak, udah kelihatan ya? Iya, udah lumayan berkembang gitu kan. Sepertinya Dewi ini kan dia jago IT juga ya, jadi kayaknya mudah-mudahan ke depan tuh Sanggar mengarah-marah ke digitalisasi gitu ya. Wah, mantap. Animasi gitu ya? Iya, desain grafis. Desain grafis ya. Tapi bentuk dukungan dari pihak kampus sendiri gimana nih Pak untuk dari Sanggar Seni melihat anak-anak kreasi anak-anaknya nih gitu? Ya, justru mereka sangat bahagia, bangga sekali ya dengan apa yang kita lakukan. Karena memang satu sisi peran-peran di kampus itu adalah bagaimana menyediakan tempat wadah ya bagi intelektual mereka, termasuk juga bakat dan minat mereka. Nah, kita punya wadah itu dan mereka sangat mendukung. Dan harus dimanfaatkan ya Pak? Betul. Dan kita juga kan terbuka ya, meskipun kita di Prodi PAUD, tapi memang kita menampung aspirasi maupun keanggotaan dari berbagai prodi, termasuk berbagai fakultas. Nah, dan terbukti ya anggota kita juga ya ada dari fakultas-fakultas lain gitu. Iya. Oh, salah satunya catur tadi itu ya Pak? Salah satunya ya. Makanya ini monumental ya, baru 1 tahun, tapi se-Windu sudah menatap, melihat, mencoba untuk mendengar gitu apa yang telah dilakukan oleh Sanggar. Itu mereka juga sangat mendukung kita, mengapresiasi kita. Oke, nah sembari ngobrol soal Sanggar nih, kita tanya juga nih soal Dewi nih, apa sih yang pengen dia buat nih? Kaligrafinya temanya apa nih Tribun? Boleh nih ceritain nih, tema apa nih yang kamu bikin nih? Kalau ini Kak, kan kalau di kaligrafi itu kan ada 4 bagian. Nah,
itu ada naskah, ada mushaf, ada dekorasi, dan satu lagi ini kaligrafi kontemporer. Jadi dia di dalam lukisannya tuh ada bacaan kaligrafi, ada bacaan Arabnya gitu. Oke, Nanti mau buat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan latar belakangnya? Ini nanti ada kayak tulisan Bismillah tuh dirangkai jadi pohon gitu Kak, pohon, terus tuh air juga nanti. Wah, nanti kita nantikan hasilnya nih Tribuners, penasaran juga nih saya ngelihatnya. Oke, nah prestasi yang sudah diraih ini beragam nih kan Pak, dari Sanggar Kontemporer selama 1 tahun. Nah, kedepannya nih bakal apa yang pengen dicapai lagi buat Sanggar Kontemporer Art ini? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mahasiswa kita itu harus berani tampil, harus jadi pemain. Maka apapun itu perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh pihak manapun, termasuk dari kita sendiri, mereka harus ikut. Bahwa nanti mereka sangat-sangat memiliki potensial berprestasi di situ, ya ketahuan ketika mereka telah mengikuti. Nah, kita kan seperti itu ya. Jadi setelah kita lihat, setelah itu mereka ikut, ternyata mereka juara. Kadang-kadang mereka ini nggak pede, kurang percaya diri, nanti malas, takut juara. Nah, akhirnya mereka nggak ikut. Padahal ketika sudah ikut, mereka juara gitu, berprestasi. Nah, jadi nanti kita beri dorongan terus melalui Dewi Ketua ya untuk mengikutkanlah para anggotanya, terlepas bahwa tidak tanda kutip ya bagus atau tidak bagus. Ya, nanti kan kita ketahuan juga nanti di perlombaan itu kan. Berarti ada lomba ikut gitu. Betul. Menang kalah itu belakangan gitu ya. Kan ada proses latihan juga. Benar kalah belakangan. Yang benar adalah menang. Nah, ini kan Pak Ridwan, Mbak Prisli ini yang paling sering nemenin anak-anak buat turun nih ya, menampilkan bakat seni mereka. Ada nggak sih cerita-cerita unik, lucu, seru atau sedih di waktu selama di lapangan ini? Selama 1 tahun Mbak ya? Prisli, ya selama 1 tahun loh Mbak Pris. Banyak ceritanya. Apa tuh? Suka duka gitu, banyak. Kalau mau diceritain Yang seru setahun deh, ini. yang seru. Yang seru. Kebersamaannya sih kalau saya. Kebersamaannya, apalagi waktu festival kemarin tuh hampir tiap hari saya ketemu sama mereka. Di pendopo kantor gubernur itu kita latihan dari siang sampai sore. Nah, itu benar-benar kebersamaannya. Bapak juga ada berapa kali tuh mendampingi kami gitu, briefing juga akhir sebelum kita berangkat ke Candi pada saat di sana gitu. Kebersamaannya itu ya Kak gitu, yang alhamdulillah anak-anak juga mereka bisa diajak bekerja sama dengan baik. Drama pasti ada lah gitu. Nggak mungkin banyak kepala gitu kan, tapi alhamdulillah walaupun drama-dramanya ada gitu, kadang beda pendapat itu biasa gitu kan. Walaupun beda pendapat tapi kita tujuannya satu gitu kan, untuk kemajuan kita bersama gitu. Jadi wajar sih kalau beda selisih paham gitu, tapi ujung-ujungnya saya dengan bapak aja suka kadang debat, tapi ujung-ujungnya nanti ya udah kita intinya satu, mau apa gitu kan. Yang penting ini apa yang mau kita kerjakan ya sesuai dengan harapan gitu. Tujuannya satu soalnya. Tujuannya satu kan, untuk memajukan Prodi Piau dan Sanggar Kontemporer. Keren. Biasa lah itu ya. Juga tuh waktu di FADWP itu hampir kebersamaannya itu yang paling tidak akan dilupakan itu adalah kebersamaan bersama mereka yang dari pagi kita datang, kita pulang sore gitu kan, ketemu orang-orang baru juga di sana gitu. Kita posisinya seperti di Candi kemarin kan, jadinya ke tempat orang. Nah itu, dan alhamdulillah sih dari pihak sana menyambut kita dengan baik ya Pak ya. Bapak juga kemarin sempat tuh jalan-jalan di rumah warga bersama mahasiswa. Itu seru banget itu, seru memang. Kemarin kami juga tuh berapa hari di RADWP juga ketemu anak-anak gitu, ketemu guru yang Masya Allah gitu kan, sangat menyambut kami dengan baik sampai acaranya selesai. Nah, tapi bagi mahasiswa sendiri ini mungkin pengalaman baru juga ya Pak untuk mereka. Nggak nyangka nih selama perkuliahan, oh aku bisa ngalamin hal yang kayak gini nih gitu. Dan
dari mahasiswa pun menyambut baik ya Pak untuk kegiatan-kegiatan beragam, bahkan banyak ya, banyak Ya. kegiatan ya Ya. di Sanggar. Ya, jadi kalau saya mau sampaikan menilik pertanyaan tadi, di mana pengalaman-pengalaman, saya pikir pengalaman saya sudah nggak bisa mengingat ya pengalaman-pengalamannya karena begitu Saking banyaknya, banyaknya. saking banyaknya kegiatan-kegiatan, dan saya anggap itu semuanya menarik, dan saya merasa disitulah diuji kekompakan, disitulah diuji apa namanya ego kita ya, bagaimana kita bisa saling mengalah, bisa saling mensupport, bisa saling mendukung. Di tiap-tiap kegiatan sebuah proses itu hal yang biasa terjadi perdebatan di sana. Nah, yang saya syukuri adalah setiap kegiatan itu sukses semua. Alhamdulillah Tidak ada kegiatan ya. yang tidak sukses. Alhamdulillah. Dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa, baik di tempat kita tampil maupun dari kampus kita sendiri, maupun dari rekan-rekan ya, yang mereka juga suka memantau kegiatan-kegiatan kita ya. Nah, saya pikir sangat luar biasa, dan tentu bagi para mahasiswa pengalaman seperti ini yang mereka butuhkan. Mereka kan ya kalau nama latihan kuliah belajar ya itu hal yang rutinitas yang biasa, tidak ada seninya. Nah, mereka butuh hal-hal seperti mereka tampil, mereka eksis, mereka ya bisa apa namanya mengeluarkan kualitas-kualitas dirinya di berbagai tempat. Nah, itu yang mungkin pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa bagi mahasiswa, dan itu mereka menyatakan sendiri bahwa mereka sukanya memang yang seperti itu, daripada belajar apa gitu kan, mereka suka yang model-model kayak gitu. Mungkin langsung ke lapangan gitu kan. Iya. Karena sebenarnya pada dasarnya mereka ini kan sudah punya potensi kan. Gitu kan. Kalau mau latihan itu kan mereka udah belajar itu di bangku sekolah, ketika SD, SMP, SMA. Jadi ketika mereka kuliah barang itu sebenarnya udah jadi. Di sini kan kita hanya sebagai fasilitator gitu kan, mengembangkan bakat dan kreativitas yang mereka miliki gitu. Dan alhamdulillah mereka pun senang gitu kan, apa yang mereka punya bisa terekspos, terlihat oleh orang banyak gitu. tapi antara perkuliahan dan Sanggar Seni ini nyambung nggak sih Pak untuk ilmunya? Ya, kita ada mata kuliah ini ya, ada mata kuliah seni itu 2 semester ya. Termasuk juga ada mata kuliah Islamic Entrepreneurship. Nah, dan saya pikir begini, kalau kita bicara seni semuanya nyambung. Karena kita bicara hidup, kita bicara kegiatan itu hidup, kegiatan itu adalah seni. Seni bercinta, seni kuliah, ya. Catur juga tadi seni. Ini pokoknya semuanya adalah seni. Termasuk bicara itu kan juga pakai seni kan. Nah, saya pikir kalau udah bicara seni nyambung semua itu, segala aspek. Segala aspek ya, termasuk ini penting juga ya buat calon guru ini ya, termasuk PIAUD ini ya Pak. Betul. Buat Ya, menyalurkan- karena guru mereka ini akan berhadapan dengan anak-anak yang anak-anak itu kan dalam pikirannya cuma main. iya benar. Nah, kalau mereka cuma main, tentu harus ada sarana fasilitasi yang bisa mendukung permainan mereka. Nah, mereka butuh kreativitas dalam bentuk permainan, dalam bentuk lagu, nyanyi, pokoknya supaya sambil belajar itu mereka bermain. Jadi mereka nggak kerasa, oh ini sedang belajar toh, misalkan warna, dengan benda-benda APE ya, alat permainan ya, dengan kata-kata sambil bernyanyi. Nah, itu bagian dari sebuah proses mereka nanti mengajar. Itu sangat bermanfaat buat mereka. Bermanfaat untuk mereka, bermanfaat untuk anak muridnya nanti ya. Ya, bermanfaat juga untuk Tribuners. Bermanfaat untuk Tribuners di rumah nih ya, bisa dicontoh lah Tribuners. Termasuk salah satu seni yang sedang dibikin sama Dewi Suta ini, dan juga kemarin beberapa seni ya yang sudah kita tampilkan bersama Sanggar Seni Kontemporer Art ini. Oke, keren banget untuk Tribuners. Dewi ini dasarnya kan dia dari ngelukis ya. Dari ngelukis itu banyak yang bisa muncul ya, Wi, ya. Ada yang dari jadi mural, kaligrafi dan segala macam. Pokoknya yang berbau gambar. Ini mantap. Bisa juga digital Pak juga. Digital Iya, juga desain bisa, grafis ya. tadi salah satunya. Ini lama-lama nanti bisa melukis wajah ya. Karikatur. Amin, karikatur. Tapi Buat karikatur karikatur. bisa kalau misalnya di Nah, maksudnya wajah kita gitu. Wajah bisa, Pak Pak. Ridwan gitu. Bisa, tapi di digital. Oh iya, Dalam bentuk digital. Da lukisan yang kayak gini, yang bisanya tuh. Cuman digital Maksudnya bisa. di wajahnya langsung. Enggak, Pak. Maksudnya tadi bisa kalau mau tampil pertunjukan. Nah, ini ya, kita ke depan itu punya cita-cita. Itu make up yang karakter. Katakanlah ya harapan kita ya. Bagaimana Sanggar ini bisa menjadi
katakanlah hal-hal yang dicari oleh orang lain. Misalnya sederhana, kalau ada pesta pernikahan, mereka diundang untuk mengisi. Ada pesta ulang tahun, mereka diundang untuk tampil jadi badut, jadi apa kan? Nah, nggak apa kan? Jadi mereka benar-benar ya bisa mengisi hari-hari mereka dan mungkin juga bisa mendapat sesuatu kan dari apa yang mereka tampilkan itu. Nah ini yang kita harapkan gitu ya. Jadi mereka benar-benar mandiri, benar-benar ya bisa eksis gitu ya. Tapi jangan di jalanan maksudnya. Resmi ya, nanti diundang. Oh kalau butuh tari, hubungi kontemporari art. Kita butuh juga apa? badut untuk menghibur, hubungi kontemporari. Nah, kita pinginnya seperti itu. Jadi masyarakat Jambi itu, oh kalau butuh sesuatu ke kontemporari art aja. Nah kita pengen jadi ya katakanlah lokomotif ya di Lokomotif sana. perubahan. Lokomotif perubahan. Karena kita juga udah punya kostum sendiri, alhamdulillah. Nah, kita udah punya kostum tari sendiri ya Pak ya. Ada 15 kostum tari, tapi itu nggak sama ya 55 gitu. Jadi ada 55 kostum yang berbeda-beda, kebetulan alhamdulillah. Kemarin Pak ya kita udah melengkapi guyur dengan aksesoris juga. Jadi di sini bagi Tribuners di rumah kalau mau kita itu iya gitu contemporary art itu bisa gitu kan, kalau mau sewa baju tari gitu atau aksesoris untuk tari. Alhamdulillah kita udah punya. Ngomongnya di mana Bu Pis? Oh di lewat Kak Fitri juga. Oh jangan. Sama itu ada 5 kostum, saya lupa lagi itu ada 5 kostum untuk fashion show. Nah jadi bagi Tribuners mungkin di rumah kan, nah kami juga tuh ada model-model kalau mau dari Sanggar Kontem. Ya, seiring dengan berjalannya waktu gitu kita akhirnya bisa menambah bidang-bidangnya ya Pak ya. Yang tadinya tuh hanya seni tari, seni musik, seni bercerita dan juga seni rupa. Alhamdulillah kita sekarang ada desain grafis gitu kan seperti catur tadi Pak ya. Kita juga udah bisa sewa kostum, aksesoris. Berkembang Jadi, banget ya dalam alhamdulillah, satu tahun ini ya. alhamdulillah. Pesat Semoga perkembangannya. Semoga. Kami juga berterima kasih nih salah satunya Tribun yang membesarkan contemporary art juga ya Pak ya, karena memberikan kami kesempatan untuk bisa menampilkan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswi Prodi PIAUD dan juga Sanggar Contemporary Art. Terima kasih kembali, kami juga senang loh. Apalagi melihat bakat-bakat seni seperti yang ditampilkan sama Dewi Suta saat ini kan, dan juga bakat-bakat seni lain yang sebelum-sebelumnya memang sangat menarik buat Tribuners di rumah dan juga buat anak-anak juga ya Pak, sebagai tampilan yang memberikan pelajaran gitu, apalagi buat anak-anak. Betul. Jadi ya anak-anak itu kan tipikalnya mencontoh ya, miniatur dari orang dewasa. Jadi kalau dengan model-model seperti ini, hal-hal yang positif yang kita perlihatkan itu akan merangsang ya minat dia untuk minimal cari tahu dulu. Iya. Rasa ingin tahu dia muncul. Nah ketika rasa ingin dia tahu muncul, dia akan mencoba. Ketika dia mencoba kan pasti ada kenikmatan di sana. Nah ini yang kita harapkan ya, generasi muda kita. Nah contohlah mereka yang bergabung di contemporary art, mereka adalah generasi muda, calon pemimpin bangsa ini ya, mudah-mudahan amin ya. Ya terlalu mengisi hal-hal dan waktu dengan segi-segi positif ya. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia dari mereka. Nah tapi sekali lagi mereka butuh yang model seperti ini. Gimana sih saya bisa tampil dilihat orang sama seperti orang yang kebut-kebutan? Itu kan dia butuh tempat untuk supaya dilihat orang, supaya dia eksis aktualisasi. Coba nggak ada penonton, ya nggak ada tuh tempat. Maka dia pilih-pilih yang kebut-kebutan itu kan tempat yang rame-rame. Nah kita juga mahasiswa kita hal yang positif kita tonjolkan sehingga akhirnya nggak sempat lagi sih untuk hal-hal yang demikian gitu. Nah, ini ada wadahnya. Ada selalu memikirkan apa nih yang baik untuk kedepannya saya nih gitu ya, benar-benar. Nah ini udah berapa persen nih Wi? Kalau untuk ini kaligrafi kontemporer memang lama Kak, soalnya ya dia ngelukis juga, terus bikin kaligrafinya juga gitu. Kalau biasanya kalau Dewi lomba itu kayak sekarton gitu Kak, itu biasanya 8 jam. 8 jam. Kalau itu lomba. Malam gitu pulang nih. Jangan Wi, kerjaan masih numpuk nih Wi. Enggak. Bisa dikat kan? Bisa dikat kan? Dia sampai 8 jam kok.
Enggak. Ya karena memang dia bukan langsung ke kaligrafi tulisan indahnya ya, tapi juga dibumbui dengan lukisan-lukisan. Iya, lukisan dulu. Dan lukisan itulah daya tariknya kan. Oke, ini Pak, pertanyaan saya terakhir nih. Harapan Bapak dan juga Mbak Prisly nih untuk contemporary art ke depannya. Ini kan kepemimpinan baru nih, apa nih harapannya? Semangat baru ya. Pemimpin baru, semangat baru. Ini Pak silakan. Ya yang jelas pertama kita mengucapkan selamat ya kepada ketua yang terpilih, dan kita berharap apa yang pernah disampaikan baik dalam bentuk visi dan misi itu bisa dapat terrealisasi. Kita mensupport itu semua, lakukan hal-hal yang mungkin yang sudah dilakukan itu menjadi lebih baik lagi, dan lakukan hal-hal yang itu belum kebayang sama orang. Hal-hal seperti ini kan hal-hal yang mungkin nggak kebayang ya sama orang, mau tampil mau itu. Nah, kita lakukan lagi hal-hal yang dalam tanda kutip hal-hal yang berbeda. Kita nggak mesti harus yang juara ya, yang satu atau yang the best lah gitu. Tetapi kita punya pemikiran, kita punya kreasi, lakukan saja sesuatu hal yang pembeda di sana. Atau lakukanlah jadilah yang orang pertama melakukannya. Nah, itu yang saya tekankan kepada Dewi. Di masa kepemimpinan 1 tahun ini mungkin ada gebrakan-gebrakan baru yang itu tidak terpikirkan selama ini. Mungkin 1 tahun sudah kita lakukan, ini ada sesuatu hal yang monumental yang itu harus kita capai atau kita lakukan. Nah, kami pada prinsipnya mendukung lah ya, karena kami kan tidak bisa terlibat aktif penuh di Sanggar, tapi apa yang mereka sampaikan, apa yang menjadi pemikiran mereka pastinya akan kami dukung dengan sekuat tenaga gitu. Dengan jiwa raga malah ya. Siap mendukung ya. Iya, mendukung. Nilai aman bahas ya Pak. Itu orang ingin masuk gara-gara nilai ya Pak. Jangan. Jadi itu partnya beda. Sanggar, waduh. Iya. Oke, dari Mbak Prisly sendiri gimana nih Mbak? Harapannya untuk contemporary art, sama seperti Bapak mengucapkan selamat dulu untuk Dewi gitu, terpilih kemarin secara demokrasi Pak ya, memang benar-benar dipilih bukan hanya oleh kami gitu kan, tapi oleh dosen-dosen yang ada di Prodi PIAUD dan juga mahasiswa dari berbagai angkatan gitu. Jadi memang orang yang memilih dia untuk memegang amanah ini. Semoga Dewi bisa memberikan yang terbaik gitu kan atas amanah yang sudah diberikan kepada Dewi dan juga wakilnya Fitria nanti dengan tim-tim yang akan membantu Dewi di kepengurusan contemporary art. Ini kita insya Allah bulan depan akan ada pelantikan. Oh udah dipilih ya? Untuk baru kemarin Pak ya kita konsepkan untuk pelantikan Dewi dan teman-teman yang akan membantu Dewi untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai di kepengurusan ini, baru kepengurusannya kayak nanti mungkin dari setelah kepengurusan ini bakal ada rekrutmen kembali untuk anggota. Sebenarnya anggotanya udah ada, tapi kita buka kembali gitu karena seperti yang Bapak sampaikan, kita kan tidak hanya ke PIAUD saja gitu, bahkan kita untuk semua ya Pak ya yang mau berkontribusi gitu di contemporary art, mau berkreativitas bersama-sama gitu bersama kita, kami sangat membuka peluang untuk itu Pak. Insya Allah itu kegiatannya di tanggal 13 yang tadi akan ada surprise juga ya Pak ya dari kita di tanggal 13 itu. Surprise-nya apa masih rahasia. Masih rahasia. Jadi dari tunggu dulu Kak. Pokoknya nantikan apa yang akan kami keluarkan. Itu salah satu proyek saya Pak Ridwan gitu kan, melanjutkan yang pernah kita lakukan di tahun kemarin ya Pak ya. Jadi kalau di awal tahun kemarin udah ada yang kita keluarkan, insya Allah di awal tahun ini bulan depan semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Amin, itu yang paling semoga ya akan ada kejutan dari kami untuk Tribuners dan semuanya. Mau tahu nantilah. Itu bagian daripada ini ya. Strategi dan juga bagian daripada apalagi yang akan kita kerjakan. Jadi yang pasti itu nanti selain itu nanti akan ada juga beberapa program-program Pak ya dari kita gitu kan, program baru yang akan kita lakukan gitu kan. Dengan Tribun kan
harus ada juga yang baru kan nanti yang akan kita buat. Kalau selama ini kita tampilannya gini, nanti kan bisa nanti dengan Tribun kita buat apa yang lebih oke lagi dari ini. Yang pasti berjalan saja, kadang ide itu malah seiring dengan berjalannya waktu, apalagi Pak Ridwan nih banyak idenya gitu. Saya justru banyak belajar dari beliau, Kak Pit gitu. Jadi mau tahu apa yang akan kami lakukan di tahun ini, pokoknya lihat aja nanti, saksikan juga di Tribun, pasti itu akan kita update ya Pak ya. Jadi kita mau buat setiap hari ya. Iya, kita mau buat apa gitu kan. Tapi insya Allah apa yang akan kita kerjakan itu bisa bermanfaat untuk semuanya lah. Amin ya pasti. Berkah yang paling penting Kak. Oke, nah kita juga nantikan nih gimana nih hasil lukisannya Dewi yang memang benar-benar dibikin nih dari awal sampai mau selesai. Ini udah berapa persen Dewi? Kira-kira? Dia bingung kalau ditanya berapa persen Wi gitu. Ini lagi dikerjain Dewi, kita tunggu sampai selesai nih hasilnya ya Tribuners. Kita nantikan loh.
Oke Tribuners, sekarang ini Dewi sudah menyelesaikan seni atau kaligrafi yang dia buat nih. Boleh kita lihat nih Dewi hasilnya. Jeng. Kaligrafi kontemporer ya. Ya, kontemporer. Wah. Mantap. Nah, sudah. Dan tadi selama kita ngobrol tadi, Dewi ngebuat seni kaligrafi kontemporer. Dan ini hasilnya nih Tribuners. Dewi bakal nunjukin ke kita. Ini sekarang lagi ngelepasin tipnya ya, Ya, pembatasnya itu. Biar rapi ya, di pas pinggirannya itu. lebar. Gak apa-apa, rapi, yang lainnya kan rapi. Wow. Palingan kalau misalnya yang kayak ngelebar kayak gitu tuh, ini Kak atau dicat lagi. Oh, dicat lagi ya, cat putih ya. Atau dibuat kayak memang bener-bener bingkai atau warna iya. hitam gitu. Jadi sebagai penutup ya. Iya, ini sebagai penutup kita nih juga Tribuners nih. Dewi memperlihatkan hasilnya selama dia mengerjakan tadi. Nah, ini dia hasilnya Tribuners. Boleh nih Wi, tunjukin ke Tribuners di rumah. Wah, keren. Apa nih tulisannya nih Wi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Mbak, ini titiknya, ini sin, ini mim, Allah, Ar-Rahman, Ha, Mim, Nun, Rahim. Oke, dibentuk menyerupai pohon ya. Ya, ini pohon, terus tuh nanti. Wow, terima kasih Dewi sekali lagi menunjukkan lukisannya kepada kita semua nih Tribuners. Langsung di studio Tribun Jambi bikinnya dari A sampai Z. Dari kanvas kosong sudah jadi lukisannya nih. Oke. Jadi ini 3 alam juga Kak. Oke, Pagi, ini pagi, ini abstrak, ini sore. Oke. Jadi 3 alam. Oh, kirain itu cuma memperjelas tulisannya, ternyata ada maknanya juga ya. Abstrak, Keren. senja sama siang. Bisa Pagi. tunjukin nanti sama Tribuners Iya. mana abstrak nih. Nah, Ini yang abstrak. Ini bagian abstrak, dia warnanya memang warna ungu gitu. Terus tuh warna senja sama pagi. pagi di Pagi. pinggir pantai, bibir pantai, Eh, pantai bukan itu? Kayaknya ini laut Kak, Iya, karena laut. ini tebing gitu. Oh, laut lepas ya. Lepas gitu. Oke. Jadi pengen berenang ya? Oke Dewi, terima kasih banyak nih sekali lagi sudah nunjukin bakat kamu di Tribun Jambi. Pak Ridwan, terima kasih banyak Ya, juga sama-sama. sudah Terima kasih, Kak, juga. berkunjung nih bersama mahasiswanya. Mbak Prisli juga terima kasih banyak Sama-sama. sudah mau berkunjung ke Tribun Jambi, dan terima kasih juga buat Tribuners yang sudah pantengin kita nih dari tadi. Dan nantikan juga nih kita bakal mengundang seniman-seniman lainnya dengan bakat seni yang lainnya yang pastinya nggak kalah menarik di studio Tribun Jambi. Oke, terima kasih buat bapak-bapak, mbak-mbak. Bapak yang satu. Bapak aja yang pakai bapak-bapak. Dan juga buat Sanggar Seni Kontemporer Art ya, selalu meramaikan studio kita. Tribuners, sudah masuk sesi akhir. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tuh komen semua media sosialnya Tribun Jambi, baik itu YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Oke Tribuners, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. Tribuners.